Bapak-bapak, malam hari ini ya kita masih akan mengkaji lanjutan dari bahasan kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali masih pada bab fi bayani syiddatil maut, penjelasan tentang dahsyatnya kematian. Namun seperti di majelis-majelis yang lain ya, saya berlaku sama karena kita baru saja menyelesaikan peringatan hari besar Islam, yaitu Idul Kurban, penyembelihan hewan kurban, puasa Arafah, sholat Idul Adha, dan yang haji ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Dari amaliyah yang ada di lapangan mungkin ya, ini namanya studi kasus, Pak. Dari praktek kita bawa ke teori. Mungkin di lapangan mendapati sesuatu ya, pertanyaan, terbesit pertanyaan di benak kita. Jangan sampai pertanyaan itu tertanam di diri kita tanpa jawaban hingga datang nanti Idul Adha tahun depan, insya Allah panjangkan umur kita. Nah, jadi berusaha setiap pertanyaan ada jawaban, kemudian tertanam di tubuh kita, kita amalkan. Ya, dalam hal ini kita akan buka dulu ya, sesi pertanyaan tanya jawab terkait Idul Adha kemarin. Mungkin dalam penyembelihan hewan kurban, kepanitiaan kurban, atau ibadah hajinya, atau puasa Arafahnya dan seterusnya. Ya, sebelumnya kita buka juga dulu, mungkin pernah. Ya, sekarang setelahnya, karena bisa jadi terjadi melihat atau merasakan ya yang muncul tanda tanya di benak kita. Ya, kita coba untuk mencari jawabannya. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, ada bapak-bapak yang bisa bantu saya menjawabnya. Ya, jazakumullah. Kalau kita semua tidak bisa, kita jadikan PR. Yakinlah, semua pertanyaan pasti ada jawabannya. Hanya kemudian kita butuh waktu untuk mencari jawabannya. Monggo, sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu, bapak-bapak. Pertanyaan bebas terkait tentang kurban ya, PHBI kemarin dah pokoknya ya, atau mungkin tentang kematian kemarin masih ada ya, silakan Pak. Ada tanda tanya ya, boleh ditanya sekarang, masih ada waktu, nggak apa-apa. Kalau memang waktu kita habiskan untuk bertanya jawab seperti di majelis yang lain nggak ada masalah. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya, ya, baik. Jadi bapak-bapak, penyembelihan ini dalilnya kuat sekali. Kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah karena menyembelih. Fa'ahsinu adzabah, perbaikilah penyembelihan kalian. Rasulullah bersabda demikian. Kalimatnya perintah, fi'il amr. Nah, artinya apa? Kepada hewan yang kita mau eksekusi pun umat Islam ini diajarkan untuk berbuat baik sebaik-baiknya bahkan ya. Karena itulah diatur dalam Islam fikih, masuk ke fikih dikasih tahu kita diajarkan 3 kerongkongan ya. Kalimatnya harus putus, kalimatnya ya, harus putus. Kerongkongan apa saja? Makanan, udara, dan darah. Letaknya berdekatan. Kalau sapi ya itu dari rahang sekitar 5 jari ya, itu Pak. Kita tekan pisau, makanya pisau yang tajam ya, ini penyiksaan luar biasa. Kalau menyembelih senjata tajamnya nggak tajam, kodol, tumpul ya, itu ya, sampai begini-gini nih. Waduh Pak, hebat Bapak kalau tenang. Bapak menyembelih kemudian begini-begini gitu ya, artinya diulang-ulang terus Bapak tenang ya, hebat Pak. Naluri Bapak itu hebat. Jujur kalau saya nggak sanggup, jujur, karena tiap tahun saya nyembelih ya. Jadi jangankan begitu, kulitnya zigzag aja, kulit hewan kurban zigzag nih Pak ya. Kulit kan begini sama nih, kita semua hewan manusia. Terus nanti pas disembelih kulitnya seret kayak listrik begitu, gambar listrik. Nah itu padahal Pak bisa jadi pisau tajam, tapi dia bergerak itu ketika disembelih, gitu ya. Jadi terjadi pergerakan. Itu Pak, ususnya dirisa nyer-nyeran.
Itu sampai terbawa pulang itu, ya Allah sakit banget gitu, ngerasa itu ke tubuh saya sakit banget gitu. Tapi kalau melihat kulitnya lurus, serak, ya Allah Pak, plong banget itu hati, bahagia banget itu rasanya. Merasakan apa? Jadi sakit tapi apa? Gres langsung. Nah, jadi Bapak, jadi ketika kita menyembelih, gres ya dengan pisau tajam, dipastikan 3 kerongkongan ini terputus seketika. Nah, kalau tidak terputus, pisaunya yang bermasalah atau senjata tajam bermasalah. Nah, terus kalau bisa tidak terputus 1 dari 3 itu, ya apakah bisa mati? Bisa. Ya bisa mati pastinya. Jangankan ya udah terputus 2, di pelantong aja tuh hewan, di bagel, ya bisa mati kan? Nggak terputus ininya apa namanya? Nggak terus 3 kerongkongannya. Terus bagaimana? Nah, kalau kita ngikutin pendapat para imam yang fiqh yang 4 tadi, hewan itu Pak bisa berstatus haram. Jadi status haram gitu. Nah, permasalahannya orang yang tidak menyembelih kan tidak tahu. Ya bahasa kayak hewan ayam di pasar, pakai basmalah atau tidak, gitu kan. Dan seterusnya itu kita nggak tahu dah gitu ya. Nah, kemudian bagi yang menerima hewan kurban karena memang tidak tahu, nggak ada masalah. Maka bagi penyembelih tanggung jawab luar biasa. Maka mohon maaf ya kalau memang mau nyembelih tolong berlatih dulu. Dan nggak cukup latihannya melalui YouTube. Gitu Pak, nggak cukup gitu ngerubuin sapi pakai YouTube latihannya, beda banget Pak. Yang di YouTube itu yang mau menunjukkan, memperagakan, dia juga pinter mencari sapi yang kira-kira boyoh. Apa boyoh itu? Ya yang bahasanya dijorogin aja bisa. Nah terus sapinya kan belum kondisi stres. Kalau musim kurban pasti sapi stres Pak. Ya, yang membuat stres siapa? Anak-anak itu warna baju, gerak sini sono, terlebih panitia. Sapi nomor 1, ya 7 orang, Bapak Ahmad, Bapak Mahmud, Bapak Hamid, ya terus Bapak Muhammad, tinggal 1 orang lagi. Sebentar Ustaz, 1 orang ini belum ada ini namanya. Ini siapa nih? Ya itu Pak, ya membuat sapi stres. Makanya mulai dirubah lah Pak di Khairul Ummah. Tanamkan kepada panitia. Kalau sudah tanamkan kepada jamaah yang berkurban, kalau memang sudah menyerahkan ke panitia, serahkan sudah. Nggak usah diikutin itu sapi. Itu nggak usah diikutin. Itu Pak ya. Jadi biarkan sudah, percayakan ke panitia sudah. Pokoknya disembelih, toh panitia bukan 1 orang. Kalau 1 orang bisa jadi dia kong kalingkong dijual lagi. Kalau panitia ada 7 orang, anggap 3 berkhianat, 4 masih ada Pak jadi saksi. Ya, ini ditanamkan Pak, kurban sudah kami terima, tolong percayakan kepada kami. Jadi sapi itu mau diapain kek nggak diintilin, nggak diikutin. Pak panitia mana sapi saya? Baru turun tuh, belum turun di kandang. Ya foto di kandang. Pak panitia sudah datang belum sapi saya ke masjid? Sudah. Ya ada 5. Yang mana Pak panitia? Yang itu, ya paling pojok. 4 sapi itu Pak dilewatin sama dia. Foto-foto depan sapi. Terus hari haknya mau kurban. Ya udah kumpul semua. Pak panitia sebentar jangan potong dulu. Saya mau foto. Ya, ada 7 orang. Ya, 1 orangnya membawa keluarganya, keluarga besar. Ada yang di kepala, ya ada yang di samping, di badan, di buntut semua. Tuh. Ya Allah Pak, itu sapi stres Pak. Ya, lihat nanti dari darahnya. Lihat dari darahnya nanti. Ya, sapi kelihatan betul dari darahnya, dari cara muncrat darahnya, dari warna darahnya. Ya, itu Pak kalau sapi stres atau tidak. Itu kalau kita kan gampang lihatnya gerakan dia pas disembelih ngamuk gitu ya, stres. Tidak, itu bagian dari stres juga memang. Jadi Bapak gitu ya. Jadi usahakan tandas betul 3 saluran. Kalau tidak, ya Imam Fikih itu ya berpendapat karena sepakat harus putus 3 saluran itu akan menjadi haram kalau tidak terputus gitu ya. Entah darah, tapi kalau saluran makanan, udara pasti putus. Ya biasa saluran darah ini yang hati-hati. Ya itu Pak ya, ini harus dipahami. Ya boleh nanti Bapak datang ke Jagal niat misalnya ajuin permohonan dari Masjidil Rumah panitia yang mau belajar nyembelih, boleh datang ke sana. Tapi jangan ikutin pola Jagal karena mereka itu ya nyembelih Pak, ada yang ditembak dulu, maksud ditembak supaya pingsan, bukan tembak peluru tajam bukan. Ya jadi dos gitu, kelepek. Nah makanya tahun ini saya mendapat banyak pertanyaan, Ustaz kami kurban di penyembelihan hewan kurban itu RPH, rumah penyembelihan hewan itu dipingsankan dulu, gimana? Ya Allah Pak,
Ya, kalau kita ngikutin syar'i Pak, hewan kurban ya ketika disembelih segar dengan dipingsankan itu berbeda Pak. Bahagianya pun berbeda. Penyembelihan Pak dalam Islam itu, kenapa dalam Islam ada hukum penggal? Ya, seluruh ahli menelaah meneliti, nampak kejam sebelum dianalisa. Setelah dianalisa Pak, luar biasa. Hukuman paling dahsyat, paling mantap, maksudnya dahsyat dan mantap gitu adalah hukuman Islam. Ya, kisos. Disetrum, sakitnya Pak luar biasa. Apalagi disuntik, mati, sakitnya luar biasa. Digantung, sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena darah nggak keluar. Ya, tanya orang yang setruk, yang masih hidup, pecah pembuluh darah. Ya, dia masih hidup, tanya sakitnya bagaimana. Gitu. Saya melihat langsung bagaimana ibu saya, emak saya, ya mengerang kesakitan di saat terkena stroke pembuluh darah. Kemudian sekaji di buku, pecah pembuluh darah bagaimana, sakitnya tiada tara itu Pak. Ya, karena darah normal disarap, kemudian pecah. Ketika pecah berhamparan Pak, membasahi ya misalnya apa otak dan sebagainya, perihnya minta ampun. Nah, makanya dalam Islam itu ketika dipenggal seseorang, ya artinya dihukum kisos. Ya Allah Pak, kelihatannya kejam, darah muncrat, sejatinya bahagia betul itu Pak orang. Ya nggak kesakitan maksudnya. Tapi yang digantung, yang dihukum disetrum, diracun, ya disuntik mati, itu sakitnya tiada tara. Termasuk hewan. Yang dipingsankan dulu, diketok palanya, baru disembelih. Ya Allah Pak, nyiksa itu. Makanya udah normal kita di masjid-masjid, hanya nanti tentunya bagaimana caranya lebih elegan lagi, cara merobohkannya, cara menyembelihnya, terutama pisau Pak. Makanya rukun utama itu bukan basmalah, pisau tajamkan. Makanya Bapak kalau bisa Masjid Khairul Ummah ini punya inventarisasi pisau untuk nyembelih. Buat peti yang gede, taruh di masjid, nggak boleh dipegang oleh siapapun. Oleh ketua DKM misalnya, pasti hilang. Udah sejamin dah. Bukan ketua DKM sekarang. Ya, pokoknya setiap, karena Pak kalau pisau tajam itu orang senang semuanya. Pak, sebentar minjem dong. Ya, nggak taunya pindah tangan katanya, pindah tangan. Ujung-ujungnya ya lepas tangan dah. Jadi buat Pak, ya kayak saya Pak, di rumah saya itu ada peti khusus untuk senjata tajam. Itu betul. Ya, 2 peti Pak, nggak tanggung-tanggung. 2 peti. Pisau golok saya untuk nyembelih nggak akan keluar kecuali musim kurban. 20 ekor Pak, nggak ngasal lagi tuh. 20 ekor sapi udah saya coba 1 hari. Kemarin 24 ekor saya nyembelih. Gros. Ya cuma panitia tahun ini Pak pada pinter atau gimana ya, saya bingung. Ya biasa kan ada tim saya. Tim nggak bawa tim saya Pak. Ustadz, kita minta penyembelih aja. Artinya saya doang Pak yang ngerubuin panitia. Udah saya gelagapan itu Pak. Ya saya pikir pinter-pinter ngerubuin. Sedangkan masjid-masjid yang lain nungguin. Ya enggak tuh gerabak gerubuk. Waduh Ustadz tungguin ya. Ini baru ada 6 orang, kurang 1 orang. Stres dah, saya stres. Ya terus baru 1 orang, masih 6 orang. Ya Allah Pak, saya ditunggu di tempat lain. Gitu. Tahu-tahu begini Pak, saya bawa tim lebih cepat geraknya. Kambing ada banyak Pak, nungguin orangnya. Itu diumumin berulang kali nggak datang. Makanya saya ambil kesimpulan, kalau bisa tahun depan Bapak pahamkan kepada orang yang berkurban, udah lepas kalau udah menyerahkan. Nggak wajib Pak diikutin, harus ada orangnya kemudian baru disembelih, nggak wajib. Ya coba Raja Salman setiap musim kurban sebelum corona 5.000 ekor unta. Mati tuh Raja Salman di Saudi kalau ngiatin 5.000 ekor unta ya dipotong. Apalagi orang Arab, Muhammad bin Salman bin grogok. Sapi nomor 2 Muhammad bin Salman bin Titan grogok. Ya mati bener Pak Raja Salman itu. Ya coba udah dikasih tuh 5.000 ekor unta untuk jamaah haji dan dikirim ke seluruh dunia. Beliau Pak di Riyadh udah di ibu kota nyantai, tahu juga kagak disembelih itu sapi atau tidak, apa disembelih atau belum, pokoknya udah. Nah begitu Pak kita tanamkan. Ini jangan-jangan orang nomor 3 Pak pas keluar lagi ke Bandung. Ya Pak ini gimana sapinya kita mau potong. Ya ribet lagi nungguin. Pak Ustaz sebentar, ini di WA belum dijawab gitu. Ya maksudnya disuruh datang ke masjid. Aduh Pak, ya kita meningkat Pak, tahun depan lebih baik lagi. Ini pengalaman di lapangan. Ya tadi saya katakan ini panitia pinter apa minterin tahun ini ya. Ya maksudnya apa Pak? Jujur Pak, terungkap data lapangan saya meneliti, kalau boleh saya sebut masjidnya doang. Masjid An-Nur, Masjid At-Taubah, Masjid Al-Muhajirin, Ar-Ridwan, dan banyak lainnya. Panitia sudah tidak dipercaya di masjid. Makanya kalau sekarang ya tahun ini nih Bapak atau tahun depan atau sebelumnya PHBI, peringatan Hari Besar Islam.
Di antaranya Idul Adha. Di antaranya di dalamnya kurban. Terus panitia kurban itu RT-RT, di RT-RT. Ya, itu Pak unik bin ajaib apa normal menurut Bapak? Di masjid ada panitia, tapi hewan kurban dikumpulin di RT-RT gitu, yang ngumpulin. Itu unik bin ajaib apa normal menurut Bapak? Unik bin ajaib. Lah terus Pak, betul Pak, saya mulai tandaskan, saya ingetin nih, saya unggah apa perasaan semuanya. Pak, DKM jangan sibuk, jangan ngerebut ya kepanitiaan 17 Agustus. Biarkan RT RW itu Pak. Kalaupun bantu saja. Ya itu ya, misalnya bantuin diriin tiang pohon pinang begitu, ya boleh. Tapi untuk manajernya biarkan RT RW, pusatnya maksudnya. Nah kemudian kalau PHBI Idul Adha diantara kurban ngumpulin Pak, yang tepat itu di masjid. Ya, maka tahun ini saya mengambil kesimpulan setelah olah data Pak. Saya benar-benar Pak olah data yang ke kandang itu banyak yang curhat Pak. Ya panitia baru tahun ini Pak Ustadz, kami korban panitia tahun sebelumnya. Kenapa Pak? Waktu kami dipilih mereka udah pesen, ya Pak kalau mau beli biar dapat untung gede di sono aja satu. Ya udah dipesen gitu Pak oleh panitia sebelumnya. Yang kedua tahun ini Pak, ini udah minggu ketiga yang kurban baru 3 orang. Ya kami woro-woro, kami datangi yang kurban tahun kemarin bilang apa? Nggak mau saya kurban di masjid. Kecewa saya dengan panitia tahun kemarin. Yang paling ketahuan Pak beli kambing, dititipin panitia kurban 3.500.000, kambing yang datang Pak, ya Allah itu tambang, gedean tambang Pak dari kambing. Ya. Terus kau bisa tahu gedean tambang daripada kambing? Karena ada pembandingnya. Yang beli sendiri dituntun ke masjid, ditanya itu sama saling yang kurban bertanya, Bu berapa itu hewan? 3.500.000, ada yang 3 juta. Tapi lebih gede dia daripada tuh pembandingnya langsung. Ya, terus Bapak-bapak, ini Ustadz di Jatimulya, suami istri 2014 Pak, ya, itu mau beli di kandang, tapi saya persilakan di tempat lain. Kenapa? Ustadz, ya, saya minta ada nggak sapi yang 21 juta harganya? Ya, tapi saya bayar 18 juta. Kemudian tulis di kwitansinya 21 juta. Paham Pak? Paham? Wah, 9 ekor Pak, kali 3 juta. Terus saya tanya, Ustadz ini untuk panitia apa untuk apa? Panitia belum ada uang ini operasional. Enggak. Ya Ustadz pahamlah, ini musim kita nambah-nambahin gitu. Terus ya masuk kantong. Bener Pak, saya nggak malu-malu. Ustadz banyak yang bajingan Pak, sampai peternak di Musia Jaya sini Pak bilang, Ustadz bajingan. Saya Pak, gitu. Bukan itu ya. Ustadz dari Jatimulya, saya dengar Jatimulya Pak, langsung keluarin handphone saya, nomornya kan ada profilnya, yang ini iya ini orangnya. Ya Allah bener ini bener. Ini tahun ini Pak, tahun ini. Ya dan tahun ini juga dia minta saya ceramah di masjidnya. 3 kali nelpon saya. Apa alasannya? Ustadz tolong bangkitkan semangat orang berkurban di masjid kami. Ya pertama saya tolak, kenapa? Ini ulah antum, udah saya pernah sampaikan. Antum akan ketahuan suatu saat nanti dampaknya dikorbankan syariat kurban. Gak percaya Pak, 8 tahun suami istri Pak, panitia kurban gak pernah berubah, dia di bagian pembelian terus. Wah luar biasa. Itu 2014 saya baru kenal. Sebelumnya katanya saya usaha sejak masjid ini berdiri bagian pembelian 2 masjid. Ya coba. Ya 2 masjid ngambek semua itu di ranking kurban 3 juta 3.200.000 sampai 3.600.000. Yang 3 juta nggak ada, yang 3.600.000 orang kaya bilang, Pak mahal amat, tonton kemarin kurban kecil banget itu sapi. Ya orang belinya sangar betul, ngantonginya 3 juta. Pak tanya tukang hewan kurban, untung 27 juta Pak, butuh berapa sapi? 50-an sampai 100 itu Pak. Ya dengan pertaruhan. Apalagi sekarang PMK kan di tahun ini, ya Allah Pak, dia enak bener ngantongin Pak, blok langsung 3 juta. Ya tapi Bapak jangan Bapak pahaminya enak doang. Apa Pak? Jelek namanya akhirnya. Itu Pak. Jadi jangan sampai. Nah, ada satu pertanyaan Pak yang belum saya jawab. Dari mana? Kampung Kandang. Bapak tahu kan Kampung Kandang? Tahu? Sono Kodam sono kita ke kiri, yang PLTU listrik itu gardu. Nah itu udah Kampung Kandang. Ya pokoknya daerah situ dah, nggak saya sebut nama masjidnya. Jamaah bertanya, Pak Ustadz itu beli sapi di kandang Pak Ustadz berapa duit Pak Ustadz? Gitu. Emang kenapa Pak? Kecil banget. Ya emang ngumpulin berapa duit Pak? Ya karena memang saya nggak bagian keuangan, tapi saya tanya. Ya 3.500.000 Pak.
per orang kali 7 berarti 24 juta 500. Dibelinya berapa duit Pak? 19 juta. Coba lihat untung berapa dia masuk kantong? 5 juta 500. Wah Pak, mantap bener. Ya mantep apa yang mantep. Ya ketahuan Pak, sampai sekarang saya mau bilang hancur bener Ustadz. Saya nyari momennya nanti. Ya kalau pas saya ceramah begini mungkin saya sampein betul. Ya biar apa? Jangan dikorbankan Pak. Panitia boleh Pak dapat keuntungan, tapi keuntungan bukan pribadi, dibalikin kepada grup panitia tersebut. Boleh nggak tawar menawar sapi Pak? Boleh, boleh. Silakan. 21 juta. Tawar 20, untung 1 juta. Pak ngomong ke seluruh panitia, ini ada kembalian, maksudnya bukan keuntungannya, kelebihan, kita tawar jadi 1 juta, gabungkan dengan operasional yang ada. Nanti mau ngapain tuh dengan uang yang total, misalnya 7 ekor, 1 juta, 1 juta, 7 juta, yang udah operasional misalnya per ekor 700, 4 juta 900 berarti 7 ekor. Nah kemudian digabung dengan 7 juta, 11 juta, ya 900. Silakan panitia kalau makan bakso, kalau sepakat monggo, artinya makan bakso yang normal. Ya ini makan baksonya di mana? Di Lido misalnya, ya di Puncak misalnya. Ya lah kalau begitu nggak normal. Emang ada Masjid Ar-Ridwan. Tahun ini nggak ada Pak yang kurban di masjid itu. 5 tahun yang lalu 21 ekor itu terakhir. 2 tahun yang lalu dikudeta DKM-nya. DKM dikudeta Pak, luar biasa. Dijungkir balikan betul. Ya betul Pak. Kenapa? Itu ya seperti tadi yang 21 jadi 18. Pak, penjual hewan kurban Pak, ya kalau 19 jual 21, dari sananya Pak harga kisaran 19,5 20, apalagi kalau udah mendekati hari H 20,5 dah tuh. Untung dikit kalau udah semakin mendekati hari A. Karena Pak dari pusatnya juga mahal. Nah kalau misalnya dikasih, rugilah penjual. Kalau misalnya dia bayar 21 juta, kita kasih betul sapi yang real 18 juta, pasti kecil banget. Yang dirugikan siapa? Penjual. Kenapa? Zaman udah canggih. Beli di mana nih? Di Asem. Di mana? Bisa di ya Ustadz Sadan, ya udah Sadan. Akhirnya apa? Ya dicap mahal buat jualan sapi. Padahal Pak tuh ya. Jadi Bapak ini panitia di Khairul Ummah amanahlah. Kalau memang ada kelebihan, ayo sama-sama panitia biar pada tahu semua. Jadi jangan, tadi pagi saya ditanya, Ustadz, kami tidak punya uang untuk menyembelih. Akhirnya kami ngambil uang dari DKM. Boleh atau tidak? Boleh. Ya boleh. Kenapa? Ya panitianya pelit-pelit. Ya sapi nggak terpotong. Coba Ali bin Abi Thalib berkata apa? Sembelih, uang penyembelihan dari uang pribadiku, uang pribadi kita. Nah kalau panitia begitu oke. Nah makanya Bapak, kita punya pembanding Pak Haryadi dari Musola At-Taubah, Gang Elok, Perumahan Narogong, dekat SMP 16. Karena beliau orang baik, saya sebut namanya Detil. Beliau dinas di imigrasi, sekarang udah pensiun. Setiap tahun kalau beli sapi Pak Musola Taubah itu beliau yang datang. Ya meskipun bukan panitia atau panitia, beliau yang datang karena mau sesepuh. Beliau Pak di jalan sebelah kiri kan kandang tuh, kemudian lihat pantat sapi. Kemudian kalau dia senang sapi ditarik langsung, dia lepas sendiri, ditaruh diikat di pohon rambutan atau pohon pete. Kemudian beliau lihat, Ustadz ini berapa harga Ustadz? Kemudian ya saya nggak hafal, kadang cing berapa? Misalnya 23 juta. Waduh dari panitia cuma 21 ini Ustaz. Ya merenung sebentar. Ya udah 2 jutanya saya tambahin. Padahal dia sendiri udah berkurban. Saya tambahin. Tuh Pak, kalau jadi panitia mantep begitu tuh. Itu namanya berkurban. Panitia berkurban. Nah ini panitia banyak yang mengorbankan. Maka kalau digontor, berkorbanlah tapi jangan jadi korban. Nah ini kalau panitia di sini banyak begitu tuh. Ya maksudnya kebanyakan. Maka Bapak, saya kalau ada panitia 5 masjid disuruh menilai mana yang benar, mana yang salah, bismillah dengan izin Allah berdasarkan pengalaman gampang banget. Gampang banget mana panitia yang amanah, mana yang tidak. Kalau ada panitia bingung nyari sapi, padahal ada kandang sapi dekat. Di sini dekat, di sana dekat, bisa di Wiskia Jaya. Nyari kemana? Ke Setu, nyari ke Cisaat. Udah ketebak Pak. Bukan sulit dapat sapinya, tapi sulit dapat untung yang lebih gede. Dah gitu aja. Udah ketebak Pak. Dari mana ketebaknya? Pak, jangan kibuli saya. Wiskia Jaya 4 kelurahan ini, mohon maaf bahasanya. Ya, saya tahu ujung ke ujung. Ya tadi itu nenek-nenek bilang Ustadz bajingan. Saya belum pernah Ustadz ya marahin Ustadz. Kecuali baru kali ini. Kenapa saya bisa tahu Pak? Ke peternak saya nyambung. Ya saya nyambung. Beliau kenal saya kenal dia. Nek bagaimana sapi udah laku? Itu. Alhamdulillah Ustadz.
Kemarin datang Ustadz bajingan Ustadz, wah, ya tandas betul gitu. Jadi pedagang-pedagang saya tegur sapa, artinya silaturahmi, kemudian nanya, dan semua itu biasa Ustadz, waduh itu masjid dekat, misalnya masjid di Mutiara Gading, waduh nawarnya Ustadz mati-matian, bunuh kita, masjid apa tuh, jadi gitu. Jadi komunikasi saya Pak, mohon maaf nih, sama jamaah saya kuliah subuh sampai jam 6, pulang bisa jam 8 saya. Ngapain? Nongkrong, ngobrol, kemudian menyerap apa sih sebenarnya yang ada, ya ada di tempat itu. Itu Pak cara saya. Ya, jadi bukan sekedar ceramah pulang gitu. Saya ingin tahu permasalahan umat. Jadi gitu Pak ya. Semoga di Masjid Khairul Ummah enggak begitu. Ya sesuai namanya Khairul Ummah, betul-betul ya umat yang terbaik gitu. Ya kalau Bapak masih ada yang mesem-mesem, jangan-jangan omongan saya belum tercapai ini. Ya tugas Pak Hanifan untuk beresin kalau gitu. Gitu ya. Tadi saya katakan kalau panitianya di RT sapi misalnya 5 ekor, 4 di panitia RT, nanti udah terkumpul dibawa. Apa Pak permasalahan yang muncul? Itu kan Pak yang namanya panitia di masjid butuh operasional banyak. Nah tadi keuntungan dari tawar menawar, kalau di RT nggak mungkin Pak kemudian diserahkan disetor ke panitia sini. Ya maksudnya apa? Yang paling capek ketika penyembelihan itu panitia di masjid. Maka apa? Kalau misalnya ada kelebihan dari tawar menawar, silakan dimanfaatkan. Beli es mungkin, beli rokok mungkin. Pokoknya kesejahteraan panitia. Nanti ada sisa, musyawarahkan bagaimana ya baiknya, masukin ke kas masjid kah, atau mungkin buat anak yatim kah? Ada Pak. Masjid ya Al Muhajirin Blok Izamrud dikasih tuh nggak mau Pak, nggak mau, sampai lapor ke saya. Yang ngasih kan Pak Mamang tuh. Lapor ke saya, Pak Ustadz kenapa kami dikasih uang ini gitu. Lah nggak apa-apa Pak, emang panitia udah ini, kami itu ngumpulin 3.500.000, kami ambil 1.400.000 untuk operasional per ekor begitu. Jadi kami sudah punya, jangan kasih kami gitu, jangan kasih kami. Akhirnya apa? Sudah Pak ambil. Ya kenapa? Memang saya dengan Mamang nih yang di kandang sudah sepakat, saya berdakwah dengan teori, Mamang dengan praktek. Mamang saya minta selalu tiap tahun Mamang sekeluarga tanpa digabung harus berkurban setiap ya selesai penjualan harus berkorban 1 ekor atau 2 ekor, jangan yang terkecil, ambil yang terbaik. Saya bilang itu Pak. Jadi Masya Allah kita benar-benar berusaha berdakwah Pak, jadi nggak nyari untung. Masjid At-Taqwa BKKBN itu saking amanahnya panitia, sedikit nyusahin saya juga. Apa? Amplop, misalnya ada 7 ekor, berarti 49 amplop. Di bawah itu Pak di plastik amplop, belum dihitung duitnya. Ustadz bantuin ngitung, udah duit recehan 2.000 dan sebagainya. Ya misalnya per orang 3.200.000. Ustadz uang operasional masih ada di situ juga. Oke dikeluarin dulu. Sekarang Bapak tawar menawar berapa? Yang 21 misalnya tawar misalnya ada lebih. Nah kita keluarin lagi. Ya sesuai sama kesepakatan, artinya berhasil dia menawar gitu ya, kita keluarin lagi Pak. Ya Allah Pak, makanya bapak-bapak ya jangan sampailah ya panitia kurban ini mengorbankan syariat Allah sehingga tahun-tahun kemudian orang loyo berkurban. Padahal Bapak tinggal di sini, akhirnya mereka berkurban di mana begitu. Akibat dari apa? Dari panitia yang tidak amanah. Gitu Pak ya. Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan? Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Iya, terkait sholat witir iya. yang dilaksanakan di kita, kemudian kemarin saya lihat itu ada tanggapan komentar, bisa juga kritikan dari Kiai Haji Muhammad Alauddin Gus Baha, iya. bahwa sholat yang demikian itu menurut beliau itu aneh. Betul. Kenapa aneh? Karena antara niat sama pelaksanaan itu beda. Betul. Niatnya witir, tapi wujudnya Genap. Iya. Betul. sementara beliau mengutip dari Imam Syafi'i itu bahwasanya kalau sholat yang diawali dengan salam kemudian diakhiri Putus sudah selesai. Iya, iya. Betul. Iya, betul memang Bapak-bapak. Makanya kita Bapak-bapak dalam fikih itu jangan saklek berulang-ulang saya sampaikan. Pak, sebenarnya selama ini kita nih mohon maaf ya, dalam bermasyarakat antara bahasanya ngatung dengan tidak ngatung, sebenarnya pada titik fikih aja Pak. Cuma karena kita pada gede ambek gitu, merasa paling benar, yang ngatung paling benar dengan apa namanya fikihnya. Yang NU maksudnya yang kewer-kewer paling benar, sehingga kita nggak nyambung. Padahal di titik ini Pak, semestinya kita saling
ya memahami kalau memang tidak sepaham gitu. Berusaha sepaham tapi kalau tidak bisa saling memahami. Karena pikir itu lentur. Anggaplah kita berpendapat, kita ngikutin Imam Syafi'i, ya Allah Pak, kita ini sebenarnya malu ngikutin Imam Syafi'i. Contoh sholat witir. Imam Syafi'i ngajarin 1 rakaat witir itu, karena witir itu ganjil artinya. Tapi kita coba sholat witir kalau tarawih misalnya, berapa rakaat? 3 rakaat, 3 rakaat. Coba pelaksananya bagaimana? 21 gitu biasanya ya. 21. Coba witru artinya ganjil. Antonim lawan katanya asyafa'. Syafa' artinya genap. Ya, 21. Nah, 2 itu diawali takbiratul ihram, salat diakhiri dengan salam. Artinya waktu 2 salam udah selesai itu. Terus diangkat lagi 1, berarti berdiri. Ya, ini beda udah Pak sebenarnya statusnya. Makanya kalau bahasa, saya pernah lihat juga videonya Gus Baha, itu manipulasi sebenarnya Pak. Manipulasi di hadapan Allah kita. Ya, manipulasi data boleh dibilang. Katanya witir tapi genap gitu. Ya, tapi itulah Pak memang fikih. Nah, itu pendapat siapa? Imam Malik dan Imam Hanafi. Imam Hanafi 3 langsung, Imam Malik 21, Imam Syafi'i 1 saja. Tuh. Nah, jadi Bapak, ya bagaimana? Ya bagaimana kemudian? Ya sudah sah karena memang ya boleh dibilang ini pendapat fikih, Pak. Ya, Rasulullah berapa? 13, Pak. Paling banyak. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Tuh, pernah maksudnya melaksanakan seperti itu. Ya pernah juga 3, begitu Pak ya. Nah, jadi Bapak ya bagus pertanyaan ini. Memang Gus Baha ini bahasanya ya pembaru lah, boleh pola pikir itu mengkritisi. Ya saya senang dengan beliau karena apa? Hampir sepaham. Meskipun NU, saya NU Pak, beliau NU tulen, tapi apa? Tidak fanatik. Artinya berdasarkan dalil. Kebanyakan masyarakat kita kan fanatik betul. Ya kayak tadi malam Pak bertanya tentang kurban. Ya memang saya tahu itu orang masih muda, rajin ngaji Pak. Tahu blongkotan, kelotokan NU-nya Pak. Jadi kiai yang diikutinya pun itu blongkotan NU, kelotokan betul. Kitab yang dibaca itu juga, itu aja. Ya artinya referensi mestinya ulama itu Pak membaca kitabnya lebih banyak daripada jamaah. Ya kenapa? Kalau di Gontor itu benar-benar Pak, alhamdulillah ya saya mendapat tempaan di Gontor. Kalau memang ya dijadikan ulama, maka berdirilah di atas dan untuk semua golongan. NU, Muhammadiyah, Persis, Ngatung semua. Ini milik semua. Karena itulah supaya bisa menaungi referensi dibanyakin. Itu. Ini kan kadang-kadang di pesantren diajarin kitab fikihnya Syafi'i. Udah itu aja kitab 1 yang dibaca. Sehingga ketika ada yang berpendapat beda, wah nggak bisa itu, nggak ada. Wah begini ujung-ujungnya nih. Awas, dia beda, bukan kelompok kita. Nah ujungnya berantem. Fikih itu Pak bahasanya khilafiyah, usuliyah kita bersatu. Ya, kita sekarang lebih senang berpecah karena kepentingan tadi itu apa furu'iyah daripada bersatu. Itu umat Islam seperti gara-gara ulamanya Pak, jujur memang ulamanya. Contoh bab kurban kan ada pendapat jangan nyembelih di pekarangan masjid. Ada kan Habib itu yang bilang di video di YouTube, ada yang lihat kan? Ada. Tidak boleh menyembelih di teras masjid, tidak boleh pakai air masjid nyembelih hewan kurban. Ada kan? Ada yang pernah lihat ya? Ada yang pernah lihat Bapak? Ada yang pernah lihat? Ya, musola Taubah Bumi Agara Pesona itu ya nanya, terus tadi di PT nanya, dan saya udah tahu 2 tahun yang lalu gitu Pak. Ya, jadi seperti itu Pak, itu ulama mesti nggak usah ngomong begitu. Ya kalau nggak boleh nyembelih hewan kurban di pekarangan masjid, silakan bawa panitia nyembelih depan rumahnya, pasti bininya marah-marah itu, bang bau tuh. Ya memang hajatan masjid udah air, coba pakai panitia, bapak-bapak panitia, terus menggunakan untuk kurban tuh nyiramin tai dan sebagainya. Kira-kira begondok nggak Pak? Uang listrik kagak ada lagi, gondok kira-kira kesel nggak? Tahun depan gua kagak mau lagi jadi panitia. Itu udah dagingnya buat yang lain, ya ditinggal sisa-sisa darah semuanya dan seterusnya. Kalau di masjid memang hajatan Pak. Masjid ya An-Nur itu Jatimulya, terasnya Pak, ada teras ini yang di kanopi masjid nih, ini lebih luas. Saya sampai bingung, sebelah sono jalan 1 meter rumah terus masjid. Kalau ini kan gede jalan. Berapa ekor di sini? Gitu biasa. 9 Ustadz. Motongnya di mana? Gitu. Saya di teras Pak diri. Motong di mana? Itu Pak Ustadz diri. Saya nunduk. Oh, ya pakai besi yang bulat tuh,
yang bisa dimiringkan gitu. Ya, terus ya diangkat itu ternyata bawahnya selokan air besar. Wah, mantep. Terus saya gesek-gesek kaki saya. Wah, ini mantep banget ini. Ya, kuku sapi nggak nanjlep, jadi gampang banget menjatuhkan. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah. Nah, jadi nggak ada masalah. Yang penting jangan di rahim masjid di sini nih, dalam nih. Loh, kalau di sini Pak, saya juga bawa pentungan betul. Ya, ya mau pentungan. Ini karpet, anggap digulung nih, disembeli di sini. Ya Allah Pak, nggak menghargai banget. Kalau di luar monggo. Jadi ulama-ulama sebenarnya Pak, ini ulama kita saat ini yang memang berdasarkan kepentingan pribadi. Kalau dalam syariat, berdasarkan syariat, umat adem Pak. Kayak Gus Baha itu berdasarkan syariat, apa adanya disampaikan. Kayak seperti Ustadz Uwah atau Uwas. Dua-duanya nih, itu berdasarkan syariat, bukan kepentingan. Tapi kebanyakan ustadz, kiai, habaib berdasarkan kepentingan. Pokoknya. Kenapa? Kepentingan apa? Kalau misalnya anggap, saya bilang seperti saya ceramah, Pak, yang mau kunut monggo, yang tidak nggak apa-apa. Yang 3 rakaat langsung 3 atau 2-1 atau 1 saja monggo. Kalau atau mungkin yang gini-gini jarinya yang goyang atau tidak, nggak apa-apa. Kalau begitu Pak, ada resiko yang saya tanggung. Apa itu? Nanti ada yang pertama ngikutin NU, ngikutin saya ngaji. Selanjutnya karena dia ngerasa udah beda, nggak ngaji-ngaji. Ada Pak di Maharani itu. Kalau berenang Maharani kan ada musola SD itu. Dulu ngaji sama saya rajin betul Pak. Sekarang ngikutin ngatung. Dulu sholatnya takliful qulub. Sekarang takliful qulub udah mulai NU. Berubah ke Masjid At-Taqwa di sebelah Maharani. Wah, itu Pak ketemu saya itu. Ya padahal boleh dibilang Bapak boleh dibilang murid saya. Dulu Pak, ya sama saya hormat banget. Sekarang Pak ketemu pun berpapasan. Saya masuk masjid, dia keluar boro-boro salam Pak. Ya ditekuk mukanya jadi 4. Ya saya salam pun dia diem aja. Ya pernah suatu saya sewot. Salah saya apa? Bapak begini kan saya juga yang menganjurkan. Kalau memang Bapak mau ngikutin yang ngatung, monggo. Pernah Pak teriak itu Pak. Ya salah saya apa? Ya awas jangan sampai saya nuntut nanti di hadapan Allah. Putus ya hubungan, Bapak yang memutusin. Ya, gitu Pak. Pernah bener Pak. Mohon maaf ya. Jadi udah kita kembali ke fikih. Silakan, saya seneng kalau misalnya dia Ustadz saya mau ngatung, monggo silakan. Yang ngatung Ustadz saya mau NU, silakan. Yang penting akidah kita sama, itu fikih aja Pak, gitu Pak ya. Ya baik, gitu. Ya jadi memang agak aneh itu. Maksudnya witir. Ya baik. Yang lain Pak, masih ada waktu, silakan. Oh, ya Pak. Iya Pak Ustadz. Ya. Gimana cara menanggapi ada suatu pertanyaan bahwa korban sapi itu bertujuh dengan 7 keluarga berlainan. Iya. Di akhirat apa nggak berebut? Ya. Ya, iya Pak. Ya. Bagus. Kenapa Pak? Berarti normal kita manusia. Apa karakter kita pelit? Ya, itu kan karakter pelit Pak itu. Itu karakter pelit Pak. Ya kita kan anggap punya air nih, punya air segelas. Masa bisa Pak Ustadz semasjid ini minum, gitu kan? Karena karakternya pelit. Saya aja mungkin nggak cukup 1 gelas. Coba kalau Allah yang Maha Rahman dan Rahim, Maha Kaya, ya Nabi Muhammad dari tangannya keluar air waktu Hudaybiyah berapa ratus orang. Ya dikatakan oleh sahabat Rasul, kalau seandainya ada ribuan orang takkan pernah habis. Kurma yang cuma 4 butir waktu perang Khandaq lagi gali, lapar ya Rasul. Ada yang bawa makanan? Ada ya Rasul, tapi sedikit. Ini untukmu. Tidak. Bawa kemari kurma itu. Kemudian Pak, kurma itu didoakan oleh Rasulullah. Itu kurma untuk pasukan yang berpuluh ratus orang. Pak, setiap dimakan ada lagi, setiap dimakan ada lagi, dan kenyang semua bahkan sampai lebih. Tuh. Jadi Pak, kalau Allah ya Goniun, ya Maha Kaya, kalimatnya Maha. Kalau kita Pak Pakirun, ya. Ya betul Pak, betul ditanyakan. Banyak orang nggak pede, gitu. Ujung-ujungnya nggak kurban Pak. Ya ujungnya nggak kurban. Iya, ya, iya. Ya kenapa? Ya pertama mau kurban. Panitia mengarahkan, Bu Pak sapi nomor 7 kurang 1 orang. Ya mikir. Lah, seperti tadi mikirin maksudnya, ya ntar kalau 7 orang gimana, senunggangnya di mana, naiknya di mana gitu ya. Akhirnya apa? Ya ntar dulu Pak ya, ntar dulu. Pengen dia sapi, tapi beli sendiri 1 ekor nggak kuat, mau digabung takut nggak kebagian naik sapi nanti di sono. Ya udah akhirnya udah kumpulin aja tahun depan dah. Nggak taunya Pak ngumpulin tahun depan, anggap ini bulan udah selesai nih, hajian udah selesai. Duit itu Pak kepake buat apa? Beli rokok 20.000 setiap hari. Ya.
Tahun depan terus kumpul untuk 1 ekor kambing lagi, pengen dia 1 ekor sapi, nggak bisa, mau gabung, sama pikirannya. Nanti naiknya di mana saya di ekor, masa pegangan ekor. Ya, jadi Bapak, kita gambarkan, kita Pak hanya punya 1 ekor kucing atau mungkin kambing. Allah Pak, ya dinosaurus pun Allah punya. Nanti Pak nggak usah yang lain-lain lah, sapi itu diganti dengan seperti dinosaurus. Kan gede itu Pak dinosaurus, 7 orang Pak diputer-puter itu ya. Tenang pokoknya Pak, ya tenang. Allah Maha Goni, Maha Kaya. Jadi memang banyak pertanyaan di lapangan seperti itu. Ya bagus, itu sebenarnya pertanyaan Abu Nawas Pak. Ya, 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 ya gitu, bagus, baik. Ya, 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 yang lain ada lagi pertanyaan? 1 kali, ya salah lagi, moga Pak. Nah baik, sedekah pokoknya Pak setiap bab pasti paling utama. Sholat, bab sholat paling utama ibadah adalah sholat. Terus sedekah kan banyak, ada sedekah harta, sedekah badan, sedekah kemudian jiwa. Ya sedekah paling utama sedekah apa? Sedekah yang sesuai dengan momen. Sedekah yang sesuai dengan momen. Contoh kurban. Ya contoh kurban. Sedekah kurban artinya berkurban itu sedekah pemberian paling utama di hari Idul Adha. Enggak ada yang bisa mengalahkan Pak. Sampai ditanya Rasul, bagaimana dengan orang yang jihad? Kalah orang yang jihad pun dengan orang yang kurban. Melainkan orang jihad itu habis-habisan, sampai harta bendanya, jiwa raganya terbunuh di medan tempur. Itu paling utama. Nah jadi disesuaikan dengan momen. Orang yang miskin nggak punya harta benda, sedekahnya dengan apa? Karena orang miskin bertanya kepada Rasul, ya Rasul, yang kaya enak, sedekah ini, sedekah itu. Bahkan bahasanya surga pintunya belum dibuka, mereka sudah menikmati surga. Bahasanya orang kaya Pak, beli ini ada, punya mobil mewah, ini semuanya. Orang kaya itu Pak, pintu surga belum dibuka, surga udah dinikmati bahasanya. Ya itu kata orang-orang awam gitu Pak ya. Nah terus Rasulullah ditanya, kami yang miskin bagaimana ya Rasul? Sedekah paling utama bagi kami apa? Maka apa? Berzikirlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah orang berilmu miskin nggak punya kekuatan, maka bersedekah dengan ilmunya. Sedekah bagi orang pejabat dengan jabatannya sesuai dengan momen, situasi, kondisi gitu Pak. Nah, sedekah kemudian makanan, minuman yang paling bagus apa? Sesuai dengan momen juga. Ya orang yang memberikan orang beriman dalam kondisi lapar makanan, nanti akan apa? Allah syabba Allah kenyangkan. Yang haus akan Allah minumkan dengan air surga gitu Pak ya. Jadi sesuai dengan momen sehingga enak kita Pak beribadah. Ya kayak sekarang kita sedekah dengan sholat. Ini sedekah juga Pak. Sedekah ini pemberian. Jangan dipahami sedekah itu hanya materi. Kita kan dengar sedekah materi. Pahami dulu sedekah itu masdar, diambil dari kata-kata sodako. Ya yasduku itu usduk, bahasanya percaya, yakin. Maksudnya apa? Yakin salah satu ajaran Allah adalah kita disuruh memberikan apa yang kita punya. Ya kalau dalam ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihad dengan harta benda dan atau jiwa raga. Begitu kan secara globalnya. Nah sekarang saya mau nanya, jihad itu Pak lebih berat dengan harta benda atau dengan jiwa raga? Ayo, dengan harta benda atau dengan jiwa raga? Harta benda. Ya, harta benda Pak, jujur. Kalau ada misalnya di sini orang yang pingsan, Bapak langsung gerak, nolongin langsung. Ya, bawa ke rumah sakit. Nah, pas sampai di rumah sakit, Pak, DP-nya 200.000, nggak usah banyak-banyak dah. Itu yang gotong, Pak. Lu. Ya. Paham kan? Ya iya. Makanya dalam surah As-Saff dikatakan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dulu baru jiwa gitu. Bener Pak, gua agak bener demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ya untuk perjuangan kita, mari kita kumpulkan donasi. Wah, mulai dah. Ya mulai dah. 1 dari 2, dia pergi ke belakang atau dia sendiri yang mintain, langsung pakai sorbannya. Ayo. Ya kenapa? Yang mintain itu nggak ngasih biasanya Pak. Ya. Ya Allah Ustadz, lu ceramah ya, lemes amat sih. Ya pengalaman Pak di lapangan gitu. Pengalaman di lapangan saya melihat, ya Allah, betul firman Allah, berjuang dengan harta benda lebih berat. Loh, kalau dengan jiwa raga Pak, mantep Pak. Anggap orang kebakaran, tolong langsung bangun keluar.
kebakaran. Tolong, airnya, air. Ya, Bapak punya air, selang panjang, mikir, waduh, listrik belum bayar, tambah parah lagi nih. Tuh. Pokoknya Pak, ya sesuaikan dengan situasi kondisional. Yang paling mantap, jiwa raga berikan, harta benda berikan. Pak, di sini titipan semua. Besok kalau udah meninggal dunia baru Pak kita ambilin titipan. Ya Allah, di mana harta saya dulu yang saya sumbangkan di Masjidil Khairul Ummah? Ya Allah, di mana harta saya dulu yang saya tanam di selokan di depan rumah saya, beli semen, di preser semen. Itu titipan Pak. Maka jangan pelit dah. Mangga yang Bapak kasih ke tetangga, mangga. Ya Allah, di mana mangga saya yang saya pernah berikan ke tetangga? Itu tinggal ngambilin Pak. Baju-baju second kita yang pernah kita kasih. Ya Allah, di mana baju second saya yang pernah saya berikan kepada orang yang kena bencana alam? Itu dikasih Pak. Ya apalagi kalau Bapak misalnya apa? Ya Allah, di mana mobil Mercedes saya yang saya berikan ke ketua DKM misalnya? Ya. ya untuk operasional Masjid Khairul Ummah kan mantap bener. Itu tulisin tuh Khairul Ummah. Mantap bener. Itu Pak, titipan. Ya ini kalau mau nitip, ya dompet 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 yang dititipin. Ya besok ngambilnya pengen yang gede. Ya Allah, kok 1.000? Ya kata Allah, pala lu peyang. Ya lu lupa ya nitipin 1.000, tapi tetap di hadapan Allah 1.000 pun berharga sekali. Gitu Pak ya. Baik Bapak, nggak apa-apa pertanyaan aja. Ya momen ini bebas, hari pertanyaan bebas. Semoga menambah wawasan kita dan kita pede Bapak ketika melangkah. Terutama tadi jaga kepercayaan umat Bapak agar syariat kurban tidak dikorbankan. Tahun depan tambah banyak dan seterusnya. Mohon maaf kalau ucapan saya kurang didengar, demi Allah tidak ada tujuan saya menyakiti perasaan siapapun. Wabil khusus Bapak yang hadir dalam majelis ini dan umumnya yang mendengar di luar sana, saya hanya berusaha menyampaikan firman Allah sabda Rasulullah serta perkataan ulama yang soleh dalam rangka tawassul bil haqq wa sabr. Semoga kita dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sebelum berdoa saya minta keriduan keikhlasan dari Bapak membacakan suratul Fatihah untuk keponakan saya yang malam Rebo kemarin meninggal dunia usia 20 tahun di bulan Juli ini, ya kena serangan jantung. Makanya Bapak, ya serangan jantung itu tidak mesti orang tua, gitu ya. Perhatian buat kita jaga kesehatan betul-betul. Ya sehat, segar bugar Pak. Lagi